Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, selamat datang di Sukron TV. Nah, silakan ditekan tombol subscribe dan juga diklik tombol loncengnya agar setiap saya membuat video, Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Oke, pada video kali ini kita masih mereaksi terkait mengenai isu-isu perpolitikan. Nah, jelang Pilpres ini ada saja hal menarik ya yang kita reaksi ya. Mulai dari isu-isu perpolitikan yang lucu dan yang mendebarkan juga ada. Nah, kali ini kita akan mereaksi. Nah, ini salah satu ya kader dari PDIP, yakni Pak Masinton. Nah, ini bertemu dengan tokoh yang mendukung 01 ya, pendukungnya Pak Anies. Nah, karena memang beberapa hari yang lalu sejak pasca debat Capres yang ketiga kemarin, itu kan kelihatan kompak ya, 01, 03 itu kelihatan menyerang 02. Jadi ada isu bahwasanya mereka mau berkoalisi ketika nanti jadi putaran kedua. Nah, bahkan kemarin itu isu pemakjulannya ya, itu diduga ya salah satu menteri Pak Jokowi yang kebetulan menjadi cawapresnya 03 ini membuka pintu terkesan mendukung ya, diduga terkesan mendukung untuk memajulkan Pak Jokowi. Nah, akan kita simak ya gimana ya jadinya kalau 01 dan 03 ini berkoalisi ya menjadi oposisi menyerang Pak Jokowi, gimana ini jadinya ya. Ini ketahuan deh ya dari Pak Masinton sendiri ini kayaknya semakin akrab bertemu dengan Egy Sujana dan kawan-kawannya, yang jelas dalam agenda ya mau jadi oposisi, mengkritik, bahkan mungkin memakjulkan Pak Jokowi. Kita simak video-videonya ya. Gabung lah kayaknya. Sebenarnya bukan bergabung, dipaksa bergabung. Oh, itu karena agendanya sama. Iya. Selamatkan demokrasi. 1 dan 3. Selamatkan demokrasi. Merdeka. Gusur dinasti. Nepotisme. Jokowi dan keluarganya menjadi faktor utama jadi rusaknya demokrasi. Gini brother, tadi nanti kan telat. Ya, ini kan Malari peringatan 50 tahun. Kata beliau, sekarang ini Malawi, malapetaka keluarga Jokowi. Wow. Ente yang memberikan tugas partai itu dari PDIP. Bagaimana komentar Anda? Dalam rangka indemo dan Demokrasi. Demokrasi Malari. Ya, Malari tadi. Malawi. Ya, kita malas saja lah. Malah petaka Samsul. Samsul itu asam sulfat. Nah, itu dia. Gagasan dong, gagasan. Gimana? Anda kan yang gagas di DPR mau konstitusional, mau impeachment, tapi kok nggak jalan? Masih proses ya. Tergantung apa lah? Ya. Tergantung rakyat. Ente wakilnya udah. Kalau rakyat ingin diimpeach, politisi mau bilang apa? Iya. Tapi itu berarti ya. Rakyat sudah mewakili ke ente. Ini fakta. Ente resmi anggota DPR. Iya. Rakyatnya harus menginginkan. Ya dong. Gimana sih menginginkan buktinya? Udah menginginkan semua nih. Ya, tadi itu telat. Semuanya ini kan. Tinggal gerak turun ke jalan. Sampai Malawi keluar ini. Tinggal gerak turun ke jalan. Gitu aja. Jalanan penuh, politisinya ngikut, jadi balas. Tapi kan antum di parlemen, mesti gunakan parlemennya dong. Nunggu kekuatan rakyat. Ya, keinginan rakyat kan juga harus didengar. Parlemen tetap jalan ya. Yoi. Oke. Apalagi gagasannya. Apalagi. Ya, Ya, saya kira gini ya, kan ada faktor lagi. Jokowi ini kan faktor yang membuat rusaknya demokrasi. Saya membayangkan kalau Jokowi ini berkuasa saat pemerintahan Orde Baru itu lebih parah, lebih kejam dari Soeharto. Karena bayangkan dia di era sekarang di mana demokrasi digital sudah berkembang,
orang sudah mulai terbuka. Dia masih melakukan tindakan-tindakan otoriter secara sistemik ya, dan dia juga melakukan tindakan yang kemudian membangun praktek nepotisme. Jadi bayangkan kalau modelnya di era Soeharto ini lebih jahat. Ini tafsir ini ya, analisis saya kira. Apalagi dia tukang bohong. Apa itu tukang bohong? Satu ada sebenarnya pintu masuk, brother Masinton. Lama kita nggak jumpa nih. Itu ijazah palsu ini pintu masuk dia sebenarnya tumbang. Ente kok nggak pernah bicara ijazah palsu? Sekarang tunjukin aja ijazah aslinya mana. 01 dan 03 mau gabung. Jadi ketahuan ya kualitas 01 dan 03. Ini sih udah model-model 2019. Cebong dan Kampret jilid 2. Kalau ternyata memang mereka satu aliran, kenapa nggak dari awal aja mereka join? Prabowo Gibran melawan Ganjar dan Anies. Rasanya itu lebih baik sih. Mulai cerdas ya, memilih siapa yang sesungguhnya benar-benar bisa menjadi presiden di 2024. Jangan buang-buang suara, supaya kita sekali putaran cukup. Jokowi itu bukan pembajak demokrasi, tapi bajingan pengkhianat demokrasi. Sebelum Pak Ikrar ngomong di sini, saya sudah ngomong dalam satu tempat, Jokowi itu penipu dan pengkhianat. Apa perlu jelaskan di mana bukti penipu dan pengkhianat? Satu hari nggak cukup saya. Kemudian saya setuju yang disampaikan Pak Obed. Sekarang kita udah jelas pemerintah ini udah nggak bisa dipercaya. Kalau dilanjutkan makin hancur. Apa yang harus kita lakukan? Saya ngajak. Tadi saya senang tadi dengan Mas Gibran. Ya nanti kalau terpaksa, kalau kita ngomong seperti ini nggak didengar, ya apa boleh buat. Menurut saya, ini yang ngomong juga Mahfud. Sebelum dia duduk di sana, pemimpin kalau sudah nggak punya legitimasi turun. Kalau nggak ya kita turunkan. Itu Mahfud yang ngomong. Ya sekarang aja nggak mau turun-turun. Ya harus kita turunkan ayo. Daripada negeri kita ini yang udah kita dapatkan warisan dari bapak kita ini hancur lebur. Nanti kita ditanya sama bapak kita di akhirat. Kuwarisin kau NKRI, tak bisa kau jaga. Kepada anak cucu kita kan ditanya, bapak cuma banyak omong doang, jaga warisan aja nggak bisa. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya sependapat yang dibilang Pak Ubed. Pemerintah ini sudah tidak legitimate dan tidak bisa diharapkan untuk menjaga NKRI seperti yang telah diwariskan oleh founding fathers NKRI. Karena itu sekarang kita siap turun baik-baik seperti sekarang ini. Kalau enggak ya ayo. Tuh anak-anak mahasiswa sudah mau. Saya udah terlalu tua. Anja. Katanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang. Itulah seorang. Jadi saya mau bilang begini, beliau itu sorry ini saya harus cerita karena kepaksa nih ya. 1 bulan sebelum acara debat itu, ketika saya berjumpa dengan beliau di Hambalang, beliau itu duduk di samping saya dan orang belum ada, hanya berdua dengan bapak. Kok Anies begitu ya kalau sama saya? Saya berani megang Al-Quran untuk bersumpah. Iyalah Pak. Padahal kan nanti kita
pasti dia akan bergabung juga kan akhirnya kan. Artinya kalau menang gitu kan Ya, pasti kayaknya siapapun yang menang gabung-gabung semua. pasti Bapak kan orangnya kan pemaaf, pasti ditarik juga kan. Kan pasti kita akan tarik juga ya Kal. Kok dia begitu ya? Sampai ngomong kayak gitu. Kok dia begitu ya Kal? Kan kita akan tarik dia juga ya Kal. Kita akan berikan dia posisi juga ya Kal. Kok dia serang saya terus ya? Terus gue mau ngomong apa? Saya cuma ngomong, ya Pak, mari kita sehatkan diri kita supaya Bapak terus bisa memimpin negara. Gitu gue ngomong. Gue bisa ngomong apa lagi? Masa gue bilang, iya atau enggak? Bingung gitu. Mari Pak kita sehatkan diri, fokus. Gitu loh. Iya ya. Tahu nggak yang bikin gimana ini mungkin tidak dipublikasikan oleh publik ya, dan memang tidak dipublikasikan, dan mungkin ini pertama kali saya bicara. Bang, saya bersumpah sebelum kesini Bang, ada 3 podcast yang cukup ternama ngundang, 2 TV swasta yang ngundang dalam acara, dan mungkin 6 dan tambah kemarin 16 media online yang menghubungi saya untuk bertanya soal ini. Saya bilang udah gue malas ngomong gitu, malah menimbulkan sesuatu yang gak baik. Dan ternyata dihubungin dan saya bilang, oh Bang Deddy oke. Kenapa? Karena efek dari sini itu selalu positif. Saya perhatiin seperti itu. Nah gitu Bang. Saya ya. Positif. Jadi gini, pada waktu itu saya ikut ada dalam, pokoknya gini, ada air, tidak keluar air di Indonesia bagian timur. Saya tahu. Kita nggak bisa sebut itu ya, tidak keluar. Jadi kemudian Bapak sampai ada 20-an profesor ya yang dari Unhan kan? Usahakan, ya betul. Dari Unhan kan? Betul. Iya, saya untuk tahu. mencari sumber air. Terus nggak, ini orang baik itu kayak gitu. Yang bikin saya kagum itu begini, ketika air itu keluar dengan besarnya, orang-orang tuh kan bilang, samping saya tuh bilang, waduh sekarang orang bisa minum, ya orang bisa ini, iya ya Pak ya, bisa ada cuci, bisa masak. Bapak tuh begitu sambutannya, alhamdulillah teman-teman di sini saudara-saudara jadi bisa berwudu dan nyesel, gila. So sweet banget. Iya, saya tahu tuh 20 titik kalau nggak salah. 60-an udah sekarang. 60 titik ya. Jadi itu air tuh susah di sana, terus akhirnya Bapak minta beberapa profesor dari Unhan dan untuk jalan ke sana teliti tentang itu dan dapat titik air. Dan bukan cuma satu, dan sekarang terus dilanjutkan. Bukan cuma itu. Pada waktu itu Bapak masuk ke sebuah masjid, saya nggak usah sebut, di daerah Jakarta Jawa Timur, mau sholat, kayak karena udah terlambat, Bapak sholat, kemudian kamar mandinya kotor, dan kemudian dia minta, dan kalau nggak salah sekarang udah lebih dari 1000 angkanya. Beliau nyumbangkan mobil, dalam mobil itu lengkap dengan segala macam alat-alat kebersihan, termasuk vakum, termasuk apa segala macam lengkap, dan diberikan secara cuma-cuma kepada merbot-merbot. Dan beliau hebatnya lagi, ini dari uang pribadi dan tidak usah dipublikasikan. Terpaksa gue ngomong di sini gitu kan. Jadi orang-orang suka bilang, kok ini jahat, ini apa? Di mana jahatnya sih? Gitu loh, di mana sih orang kayak gini tuh nggak dikasih napas di sosial media, terus dihina, dicaci, dimaki, dikatain gitu loh. Jalannya pincang aja diributin. Lo pincangnya kenapa? Iya. Terjun bro. Ya ampun, buat bela negara. Lu apa sih yang ngomong gitu kan? Ampun deh. Begitulah, jadi omongan saya yang menjadi viral, yang merupakan menjadi bumerang buat saya dicoret di banyak-banyak pertemuan, di banyak anggota, di banyak masjid, saya dipisahkan oleh para ulama-ulama saat ini dengan kalimat itu, padahal itu kalimat yang baik supaya orang tahu jasa, tahu budi, dan tidak ada penyerangan sedikit pun kepada Pak Anies. Bahkan saya masih hormat, bahkan ketika Pak Anies dihina, kita pun masih membela. Ya saya punya tim lah di IT yang pasukan udara. Nanti Babe kayak begini tuh dianggap buzzer nggak sih? Dianggap buzzer, dibayar gitu. Silahkan, kalau ada yang pernah bayar, ditransfer, tunai dan sebagainya, silahkan umumkan kalau umpamanya ada. Dan saya semua tetap pasti pribadi semua. Dan orang-orang itu yang bantu-bantu itu, bayangkan dikasih uang tuh nggak mau. Dan saya maksa untuk ganti pulsanya doang, bayangin itu Pak. Nggak ada kita dari buzzer-buzzer. Aduh, buzzer itu kerjaan hina. Kalau menurut saya. Tetapi menyebar luaskan kebaikan bukan buzzer dong. Bukan buzzer dong. Oke, itu dia tadi ya. Silakan nilai sendiri ya. Itu jelas-jelas ya. Sudah nampak dan nyata salah satu kader ya PDIP ya yang sudah jadi anggota dewan itu akrab banget dengan pihak oposisi, mereka yang ingin memakzulkan Pak Jokowi, bahkan dia mengiyakan dengan impeachment tadi ya. Kayaknya sudah memancing dan kayaknya benci juga dengan Pak Jokowi ya. Dan ini sekarang sudah menyerang, padahal Bambang Pacul sendiri kan sudah mengingatkan jangan nyerang Pak Jokowi karena
82% ya, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu nyata ya, karena itu sama saja dengan bunuh diri. Ya, silakan nilai sendiri ya. Dan kita masih percaya dengan Pak Jokowi yang sudah berjasa untuk negeri ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.